Setelah hasil survei kita dapat, di situ adalah final meeting buat kita, dan kita kasih ramuan ampuh, formula ampuh. Jadi obat chest plank-nya dia biar dia bisa menang itu. Dan kita jamin itu akan mendongkrak kemenangan dia minimal 67%. Halo teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Kembali lagi bersama saya Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas formula ampuh untuk pilkada. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita tanyakan kepada konsultan politik kita, kepada Pak Yanto. Baik Pak, kita melihat pilkada ini semakin dekat nih Pak. Bagaimana sih Pak dengan slogan kita, Citra Indonesia, yang mengatakan bahwasannya kami jamin Anda menang ini Pak? Iya, dulu kan sudah kita jelaskan bahwa kami jamin Anda menang sampai 97%. Itu untuk pilkada yang mau jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, itu kita jamin 97% kemenangannya. Tapi kan dengan dua syarat. Waktunya cukup, minimal 18 bulan kita bekerja, kemudian uangnya cukup. Dan uangnya cukup itu rata kita hitung satu suara itu 65.000. Dan 65.000 ini akan mengcover semua kebutuhan kegiatan kampanye, jejaring, maupun sampai pencoblosan itu. Rata-rata kita hitung 65.000 per suara, tapi dalam implementasinya, dalam aplikasinya ternyata paling cuma 55 ribuan saja. Nah, itu yang kita minta dari klien, kepastian dia tersedia dana seperti itu, sejumlah itu. Nah, masalahnya ini dari segi waktu, 18 bulan. Saya rasa ketika video ini ditayangkan, syarat 18 bulan itu sudah tidak lagi masuk. Karena hari semakin dekat, pilkada semakin dekat di bulan November 2024. Nah, berarti yang jadi masalah adalah jaminan kami jamin Anda menang itu harus dipertanyakan gitu kan, karena syaratnya sudah tidak memenuhi lagi. Nah, kita akan katakan bahwa kalau waktunya mepet, ini saya perkirakan kawan-kawan yang mau maju untuk pilkada itu sekarang sedang sibuk dalam pencalekan. Mereka mendaftar jadi calon anggota legislatif lewat parpol dan berharap langkah-langkah ini menjadi testing the water buat mereka untuk melihat konstituen mereka. Kemudian juga mungkin mereka menganggap bahwa ini investasi kepada parpol, berharap parpol itu akan memberikan dukungan perahu, akan memberikan tiket kepada dia. Nah, masalahnya adalah apakah setelah hajat pileg ini, itu waktunya cukup buat mereka mempersiapkan diri memenangkan pilkada. Nanti kan pileg itu dilakukan di bulan Februari. Pasti parpol akan melakukan konsolidasi dulu, sekitar sebulan baru mereka mengerucut, merumuskan atau mencari kandidat-kandidat yang akan mereka dukung untuk pilkada. Nah, itu kemungkinan besar ya akhir Maret atau awal April. Bagaimana di awal April yang akhirnya itu tersisa sekitar 6 bulan, 7 bulan, bisa efektif memenangkan seorang calon kandidat pilkada, kandidat gubernur, calon bupati, calon wali kota ini. Bagi kami, kalau itu terjadi hanya sekitar 6 bulan saja, tersedia waktu persiapan untuk pencoblosan, untuk pemenangan itu sangat riskan. Karena kalau sudah di bawah 8 bulan ya, di bawah 8 bulan itu kita pakai istilah udah main kayu, main sikut-sikutan aja tuh, adu kuat, berbentur-benturan gitu, saling injak, dan kita menganggap cara-cara seperti itu sudah penuh dengan perjudian. Nah, tapi apakah Citra Indonesia masih punya keyakinan untuk memenangkan klien? Kita masih punya keyakinan untuk memenangkan klien di atas 67%. Kalau waktunya di bawah 6 bulan. Cuma 67%. Artinya kan perjudian itu juga lumayan tinggi. Tapi percayalah, lebih baik mereka ikuti saran kita daripada mereka terus tabrak-tabrakan dan tidak ada kompas, tidak ada peta di situ yang tidak membuat mereka bisa percaya atau meyakini kemenangan buat mereka. Nah, nanti saya katakan di sini bahwa ketika ada klien yang mengontak Citra Indonesia, meminta Citra Indonesia menemani mereka untuk pemenangan, di bawah 6 bulan kita hanya sanggup menjadi konsultan saja. Jadi konsultan, karena level konsultan itu macam-macam, ada konsultan, ada asistensi. Jadi kita
cukup serius membuat war room-nya, membuat jejaring segala macam, dan itu bisa konsultasinya mungkin hampir setiap hari, minimal seminggu 3 kali, atau kita terjun semuanya sampai urusan pelatihan di level lapangan, database kita periksa, respon tiap hari, sosmed, segala macam kita periksain. Itu yang kita bilang 65.000 itu. Tapi kalau sudah di bawah 6 bulan, itu Putri, kita hanya mungkin pada level konsultasi saja. Dan kita akan men-charge seperti pengacara profesional gitu, dokter profesional, dan kita akan cari formula yang tepat, formula yang paling ampuh untuk memenangkan klien kita itu. Jadi biarkan semua berjalan, biarkan tim suksesnya berjalan, biarkan tim medianya berjalan, biarkan tim jejaringnya atau apapun itu berjalan, dan kita akan mengexamine saja. Kita mengexamine, kita mereview, kemudian mungkin kita akan lakukan survei yang betul-betul serius di situ, dan sekali survei kemudian langsung kita examine, di situ kita langsung kasih rekomendasi di situ, dan mereka cukup membayar kita di situ aja. Ya, mungkin satu klien antara 250 sampai 300 juta lah untuk bayar Citra Indonesia. Di luar biaya survei. Biaya survei memang ini berbeda-beda, Putri, karena ada orang mengatakan, wah 80 juta cukup, ada yang mengatakan 120 juta cukup, ada yang mengatakan 150, bahkan ada yang 250, 300. Nah, kadang klien ini tidak memahami bahwa angka-angka itu terkait dengan margin error, terkait dengan jumlah sampling, berapa responden yang ingin kita datangi. Jadi semakin banyak responden, semakin valid itu survei, dan memang semakin mahal gitu. Iya. Jadi ada waktunya gitu Pak, kandidat ini menjalin hubungan dengan konsultan ya? Ya, mungkin kalau menjalin hubungan ketika di bawah 6 bulan, kita mungkin cuma melakukan konsultasi mungkin sekitar 3-5 kali pertemuan saja. Pertemuan pertama kita mengobservasi, kita berdiskusi, kita mengobservasi. Kemudian pertemuan kedua kita bertemu dengan tim sukses, kemudian kita berusaha melakukan pelatihan buat kawan-kawan yang mau terjun ke lapangan untuk survei. Kemudian yang ketiga mungkin kita akan lebih melihat dinamika masyarakat setempat, melihat persaingan antar parpol, persaingan antar kandidat itu gitu. Nah, setelah hasil survei kita dapat, di situ adalah final meeting buat kita, dan kita kasih ramuan ampuh, formula ampuh. Jadi obat chest plank-nya dia biar dia bisa menang itu. Dan kita jamin itu akan mendongkrak kemenangan dia minimal 67%. Nah, kalau di atas itu tergantung kekuatan atau performance tim dia di lapangan gitu. Tapi dengan formula itu, Citra Indonesia yakin jaminan di atas minimal 67% itu bisa kita kasih kepada mereka. Nanti tergantung hasil survei, kemudian hasil pemantauan kita, penilaian kita kepada kemampuan performance dari tim sukses mereka itu di lapangan. Nah, berbicara anggaran nih Pak, berarti contoh kandidat calon gubernur dan capres itu memiliki anggaran yang berbeda berarti Pak untuk konsultan? Kalau anggaran untuk konsultan biasanya nggak jauh-jauh beda. Tapi memang kalau untuk pilpres itu memang fantastis ya. Karena itu memang pertarungannya meliputi sangat intens itu, meliputi per provinsi, per kabupaten, mungkin itu akan tipis-tipis mereka akan pantau terus itu kalau konsultannya benar. Jadi memang mereka bisa dibayar bisa sampai puluhan miliar di situ karena kebutuhan cost untuk pilpres juga kan sampai triliunan gitu. Saya dengar bahkan katanya nggak mungkin lah bisa menang kalau masih di bawah 3,5 triliun kalau capres, berarti kan dia lebih dari 3,5 triliun. Nah, bahkan ada yang sampai sanggup 6,5 triliun seperti itu. Jadi wajar kalau konsultannya dibayar sampai puluhan miliar. Tapi kasihan juga kalau sampai membayar konsultan yang hasil surveinya juga meskipun mereka punya nama besar, itu bukan abal-abal ya, tapi di re-engineering buat mereka, dikonstruksikan agar menyudutkan kandidat lawan. Jadi capres-capres lawan itu mereka sudutkan dengan survei yang sebenarnya secara fakta itu tidak terlalu valid gitu. Nah, ini memang mereka akan ada hasil-hasil yang betul-betul
sesuai dengan kaidah-kaidah survei disampaikan langsung kepada klien, menjadi rahasia klien. Apa klien mau mempublishnya atau tidak itu urusan lain. Tapi bagi saya, ketika dia mempublish sesuatu yang tidak valid, lembaga dia menjadi tidak kredibel. Kan itu perjudiannya. Dalam Pilpres sudah banyak lembaga-lembaga survei yang sebenarnya gagal menawarkan atau menunjukkan angka-angka yang valid itu. Salah total gitu. Dikatakan bahwa Capres A akan menang mutlak, ternyata Capres B yang menang mutlak. Ternyata Capres C yang dianggap tidak memiliki suara yang cukup besar, ternyata lumayan bisa menjadi petarung, menjadi kuda hitam yang menjadi menjadi sangat kompetitif itu. Nah, jadi kasihan juga gitu kalau capres-capres itu bayar konsultan puluhan miliar, hasilnya cuma seperti itu. Tapi memang kalau capres di level capres Putri itu intelijen bermain. Jadi elemen-elemen gerakan bermain, kemudian elemen-elemen relawan bermain, mesin politik parpol bermain, sampai doa ke langit pun itu bermain, ya kan? Jadi jangan kita mengatakan bahwa kalau capres A sudah bayar mahal konsultan ternyata gagal ya. Itu banyak variabel di situ yang menentukan seorang calon presiden itu bisa menang atau juga bisa kalah. Nah, balik kalau dia untuk pilkada, untuk gubernur, wali kota, bupati gitu, kabupaten, bayarannya sekitar berapa? Ya relatif. Tapi percayalah, ini adalah tahun politik di 2024. Jadi seperti yang kita bilang, jumlah konsultan itu nggak banyak. Yang benar-benar konsultan politik loh, bukan lembaga survei loh. Jadi kebanyakan orang-orang itu menganggap lembaga survei itu konsultan politik. Beda. Yang ada di list KPU ada 40 lembaga survei, itu bukan konsultan politik. Mereka lembaga survei. Tapi masalah apakah mereka mau menjelma, memberikan rekomendasi-rekomendasi layaknya konsultan politik, yaitu ya terserah saja. Mereka bebas kok gitu. Tinggal kliennya mau percaya atau tidak. Tapi jangan sampai penamaan lembaga survei itu dianggap sebagai penamaan yang sama dengan konsultan politik. Nah, konsultan politik ini sama dengan konsultan pemenangan gitu. Nah, konsultan pemenangan itu, nah ini perlu saya jelaskan, paling tidak dia ada 4 kaki itu. Jadi dia punya database, ya, dia punya tim statistik di situ untuk menganalisis tren pilkada sebelumnya atau pilgub atau apalah atau pileg segala macam. Jadi statistik ini penting. Kemudian di situ dia ada kakinya tim survei yang memang survei ini betul-betul handal dan betul-betul harus valid. Jadi ada tim survei, ada tim database. Kemudian lagi ada tim media relation dia. Jadi media relation dia harus bagus. Jadi bukan hanya mengelola media mainstream, di situ juga ada media online-nya, new media gitu ya, yang sosmed dan segala macam itu juga harus ada di situ. Kemudian yang keempat adalah packaging-nya. Jadi bagaimana membranding gitu, personal branding kalau dia pilkada itu penting. Packaging itu audio, visual, jadi desain segala macam itu penting di situ. Nah, bagaimana lembaga survei yang hanya jadi bagian dari satu kaki sebagai lembaga pemenangan, ya konsultan politik itu bisa mengaku mereka konsultan politik. Ada teman saya mengatakan that's beyond their knowledge, itu beyond their capacity to handle their job, to give recommendation to their clients. Nah, itu yang bagi saya harus hati-hatilah klien-klien ini. Kalau makin murah hati-hati, kalau dia lembaga survei juga hati-hati. Kemudian bayaran mahal juga jangan sembarang juga bayar mahal gitu, harus dilihat track record-nya. Ada satu klien Citra Indonesia tuh kita senang banget ketemu, dia mengatakan, Pak Yanto, saya mau kenal Citra Indonesia, kita ketemu langsung karena saya pengen lihat chemistry kita, kira-kira kita bisa jadi tim yang kompak tidak. Nah, hal-hal begitu saya appreciate gitu. Tapi kalau misalnya belum apa-apa sudah mengatakan mahal, bisa ditawar nggak gitu, dia mau menang apa enggak? Kalau mau nawar ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kan jaminan kemenangan jadi berkurang gitu. Karena seperti saya bilang tadi Putri, jumlah lembaga survei itu banyak,
yang terdaftar di KPU aja 40 itu dibilang resmi karena mereka berhak untuk mempublish. Yang tidak di luar itu pun banyak gitu. Nah, lembaga konsultan juga pasti banyak bertebaran, apalagi di daerah-daerah tuh gentayangan tuh ngakunya konsultan. Nah, ini yang harus dipahami oleh klien, jangan sampai nanti mereka menyewa konsultan kalah, kemudian konsultannya disalah-salahin, padahal itu konsultan abal-abal. Dan hati-hati, konsultan itu bisa berkelit ketika mereka dituntut pertanggungjawabannya ketika mereka gagal memenangkan kliennya. Nah, jadi kalau dari segi biaya, ya level kabupaten kota dengan provinsi itu nggak beda-beda jauh lah. Cukup mahal lah. Kalau kita full yang 18 bulan itu, sudah kita bilang, mereka bisa membayar kita sampai 2-3 miliar hanya untuk konsultasi saja gitu. Belum yang lain-lain. Tapi kalau mereka diurus semua, itu kita nggak men-charge sekian-sekian karena itu sudah ada di yang 65.000 itu. Per mata pilih itu bayaran konsultan udah ada di sana. Jadi itu paket lengkap lah kalau 65.000. Tapi kan sekarang waktunya sudah di bawah 18 bulan ya. Paling formula chest plank itu aja, obat mujarab, kita ekseman kayak dokter gitu ya. Oh, saya lagi sakit bisul, sakit panu, sakit gigi, terus kita periksa, kemudian oh ini obatnya. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan Citra Indonesia karena makin dekat itu klien makin banyak yang datang ke kita gitu. Minta tolong, dibantu, tapi saya lihat ya udah parah. Memang udah banyak bagian-bagian yang harus diamputasi dari kegiatan-kegiatan mereka. Nah, mau nggak mereka loh mengamputasi itu? Kan itu kan duit semua itu. Mereka membangun jaringan itu kan uang. Membangun posko misalnya mereka uang. Kemudian silaturahmi dengan komunitas masyarakat A, B, C, ternyata mereka keliru berkomunikasi di sana, melakukan pendekatan di sana, itu kan harus direvisi, dirapikan semua, dan itu uang semua. Nah, itu nanti tugasnya Citra Indonesia. Kita hanya memberikan formula, bayar kita di situ, dan silahkan mau mereka eksekusi atau tidak. Yang jelas kalau mereka eksekusi, peluang mereka makin besar. Gitu. Jadi memang tidak sedikit ya Pak, biaya yang dikeluarkan untuk kita misalkan ingin menjadi kandidat pilkada ini tidak sedikit ya Pak ya? Bukan tidak sedikit ya, harus butuh uang yang cukup. Iya, nah, masalahnya ketika tidak cukup, orang masih mau mengutak-atik ini. Misalnya berinvestasi lewat parpol, siapa tahu nanti dapat sponsor. Berinvestasi lewat parpol, siapa tahu dapat semacam blessing in disguise gitu. Dapat serpihan-serpihan dari para caleg-caleg yang sudah berjuang sehingga jejaringnya bisa dirangkul, sehingga dari situ dia menganggap dia bisa menghemat dari situ gitu. Nah, sehingga dianggap biaya itu bisa dia turunkan. Padahal karakter pileg dengan karakter pilkada itu berbeda. Jadi nggak bisa dia mengharapkan itu. Memang untuk 1-2 kasus itu bisa terjadi. Dia bisa take advantage from that situation gitu. Tapi masalahnya apakah itu sejalan dengan cita-cita awal atau konsep awal dia untuk menang pilkada. Nah, kalau ternyata berbeda, repot lagi. Akhirnya kan, walaupun cuma misalnya dia bilang, ya nggak apa-apa lah Dinda, saya keluar cuma 5 miliar, 7 miliar untuk pilkada. Tapi kalah, buat apa gitu loh. Itu uang, sayang. Sayang uang itu dibuang-buang begitu cuma untuk tebar-tebar pesona, hanya sekedar dia mau dipanggil, wah ini udah cocok bupati kita, wah udah cocok ini gubernur kita, tapi nggak dilantik gitu. Buat apa gitu? Karena nggak menang. Untuk apa euforia sesaat gitu? Udah kelihatan di sosmed di mana-mana, di media nama dia terkenal. Ya memang terkenal. Bahkan ada satu calon klien kita bangga betul gitu, dia naik pesawat kelas bisnis gitu sampai pramugarinya itu tahu bahwa dia calon gubernur. Oh silahkan Pak, bro, gue dikenal bro sama pramugari. Pas gue duduk di pesawat katanya, pas aku duduk di pesawat baru duduk, oh ini bapak yang calon gubernur ya gitu. Dia udah bangga, tapi kalah kan malu itu. Apa artinya kalau kita disapa-sapa begitu tapi nggak dilantik, itu yang paling penting. Yang bisa menjaga akal sehat, yang bisa menjaga kemantapan dan ukuran-ukuran yang objektif itu ya cuma konsultan. Jadi tak usahlah silap atau terpesona dengan hal-hal seperti itu. Yang penting kan menang gitu loh. Nah, kalau dia uangnya pas-pasan, saya sarankan tak usah. Ambil yang konkret-konkret aja lah gitu ya. Nah, terus kemudian tadi Bapak berbicara tentang lembaga survei dan konsultan. Nah, ada nggak ciri yang menonjol yang bisa membedakan lembaga survei dan konsultan ini Pak? Kan takutnya nih, para kandidat ini susah membedakan gitu Pak, mana konsultan dan mana juga ini lembaga survei.
yang bisa membantu dia untuk Ya. itu, Pak? Kalau lembaga konsultan abal-abal, dia biasanya di awal itu suka nyenengin klien tuh. Wah, kita mah bisa Pak bikin Bapak begini, Bapak begini. Terus ngasih rekomendasi langsung. Terus pokoknya dia langsung masuk ke rekomendasi. Nah, itu bagi saya klien harus hati-hati. Karena lembaga pemenangan yang benar, pasti di awal dia mengatakan kita survei dulu. Saya tidak bisa komentar, Pak. Kami tidak punya dasar untuk mengukur seberapa besar peluang Bapak sebelum kami melakukan survei, termasuk observasi di situ. Observasi lapangan itu penting. Jadi kalau klien ini kan kepinginnya ketemu konsultan itu, konsultan pemenangan, konsultan politik itu, coba-coba deh gitu. Siapa tahu kalau ketemu sebentar gue dapat ilmunya, gue bisa colong-colong gitu kan. Ketemu konsultan A, konsultan B, konsultan C, kemudian dia banding-bandingin, dia gini-giniin gitu kan. Kan lumayan, gue bisa tahu tuh. Yang ada guna melakukan kayak gitu, karena itu kan baru bungkus-bungkusnya saja, baru permukaan-permukaannya saja, tidak bisa menjadi patokan. Formula-formula awal itu tidak bisa menjadi patokan seorang kandidat untuk menganggap dirinya bisa menang. Jadi survei itu penting, observasi itu penting. Di situ untuk membedakan konsultan abal-abal atau tidak. Nah, kemudian untuk membedakan lembaga survei yang benar. Lembaga survei yang benar, dia bisa menunjukkan bahwa ini respondennya harus sekian. Margin error-nya harus sekian. Ini kalau Bapak cuma membayar kami sekian, nanti hasilnya validitasnya hanya sekian persen gitu. Nah, dia bisa menunjukkan itu, tapi ketika misalnya diminta untuk bagaimana jadi harusnya saya untuk memenangkan pilkada saya. Nah, itu biasanya tuh saya ketemu dengan beberapa teman lembaga survei, mereka standar-standar tuh memberi rekomendasinya. Karena mereka itu, teman-teman survei itu, basic konsepnya, mindset mereka itu adalah frekuensi, angka, kuantitatif. Sementara lembaga pemenangan, lembaga survei itu, konsultan pemenangan itu, dia basicnya adalah combine dari kuantitatif dan kualitatif. Nah, itulah kenapa lembaga survei ketika memberikan rekomendasi, dia akan kering. Dia hanya akan berbasis frekuensi. Nah, di situ ketahuan tuh mutu dia sebagai konsultan politik yang keren atau enggak tuh ketahuan. Nah, kemudian berbicara tentang Citra Indonesia nih Pak. Butuh waktu berapa lama sih Citra Indonesia ini mempunyai atau memiliki formula yang ampuh untuk kandidat ini, Pak? Ya biasanya kan survei itu secepat-cepatnya itu 2 minggu. Tapi kita anggap aja 2,5 minggu lah gitu ya, hasil survei bisa kita dapat. Survei observasi seminggu sebelum tim survei turun, berarti 3,5 minggu. Nah, kemudian kita cek ulang di lapangan, ya sekitar sebulan lah. Sebulan kita bisa temukan formula yang ampuh gitu, obat yang mujarab buat dia untuk menang pilkada itu. Yang ingin saya tanyakan lagi nih Pak, kembali ke masalah waktu. Nah, sejauh ini sudah ada belum sih Pak kandidat yang memang mendadak gitu Pak, atau ingin waktu yang cepat gitu Pak? Ada? Iya, kalau mendadak banyak banget gitu, dan ujung-ujungnya gagal mengontrak kita, berkontrak dengan kita itu gagal. Kenapa? Karena dia menganggap kita ini dewa yang bisa menyulap apapun gitu. Tapi ketika kita memberikan menjelaskan langkah-langkah saintifik kita, dia capek. Waduh, ini mah lama, katanya konsultan jago, konsultan hebat. Ternyata harus melewati tahapan-tahapan begitu. Nah, sementara dia merasa tim suksesnya udah hebat semua tuh, udah muji-muji semua, udah ngegendang-gendang yang asik, jadi cheerleaders di mana-mana. Dia ngerasa dia udah oke gitu. Ternyata begitu ketemu konsultan, harus tahap ini, harus memperhatikan ini, harus lihat ini. Sementara dia kepingin cepat. Itu yang biasanya bubar tuh, nggak jadi berkontrak dengan konsultan, dengan Citra Indonesia juga terutama. Nah, tapi di sisi lain kita justru comfort gitu. Kita merasa sejalan dengan klien-klien yang memang memahami langkah-langkah saintifik ini, sehingga mereka tahu bahwa waktu itu penting, sehingga mereka mempersilahkan kita melakukan elaborasi, melakukan eksplorasi di tahap-tahap observasi di awal-awal itu. Nah, ini baru mantap kalau ketemu konsultan yang klien yang seperti itu.
Karena jarang sih klien yang mau berpikir saintifik itu. Rata-rata kepenginnya rame terus Menang gitu. Pak. Rame terus. Ya, kalau rame terus kan pasti mimpi menang. Iya, gitu. mimpi Nah, menang. tapi kan mimpi kadang jadi kenyataan, kadang tidak kan gitu. Nah, kemudian Pak, ada tidak sih Pak kandidat yang memang tidak memiliki konsultan gitu Pak? Banyak ya, juga. Pak? Yang Banyak dia juga memang konsultan. yakin dirinya bakal menang sendiri dengan anggota-anggotanya di bawah itu Pak. Bukan masalah keyakinan ya, tapi lebih pada dia tidak percaya sama konsultan gitu. Banyak ya Pak? Banyak banget. Dia bilang daripada saya bayar konsultan ratusan juta, miliaran gitu. Triliun. Kalau itu yang pilpres. Oh, Jadi kalau yang pilkada miliaran gitu kan, dia bilang lebih baik aku urus sendiri gitu. Aku bisa nyuruh ponakanku tuh cetak banner, aku bisa nyuruh tuh tante aku ketemu sama tokoh-tokoh masyarakat, ya macam-macam lah cara-cara mereka. Karena mereka nggak percaya dengan konsultan. Dan saya memaklumi itu karena kan nama baik konsultan juga nggak bagus-bagus amat sih. Terutama teman-teman di daerah itu yang sekedar dibayar, kemudian dapat duit, selesai nunggu lagi hajatan tahun politik kan begitu. Jadi saya memaklumi itu, tapi saya katakan kepada kandidat, besok ada sekitar 550 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Kalau satu daerah saja ada 3 pasang, ada 3 calon, ada 3 pasang calon, artinya ada sekitar 1650 pasang calon kepala daerah. Nah, sementara konsultan yang baik di Indonesia, ini bisa saya jamin, nggak lebih dari 10 lembaga yang bagus tuh. Nah, artinya kalau misalnya dari 1650 orang ini, sepertiganya saja yang punya uang, artinya itu ada sekitar 550. 550 ini berebut untuk dapat konsultan yang baik ini. Dan konsultan yang baik ini, kalau dia dibagi rata, itu berarti satu konsultan dia megang 55 klien. Itu nggak mungkin. Ya memang ada banyak itu teman-teman di Jakarta ini, lembaga-lembaga nasional itu terima-terima aja gitu. Tapi Nampung-nampung nah aja, ya Pak. ditampung-tampung aja, tapi enggak lah, itu nggak benar. Karena Citra Indonesia sendiri kapasitasnya hanya bisa menghandle 3-4 kok yang untuk the whole package ya. Untuk paket yang betul-betul kita kawal dari awal sampai akhir itu kita paling 3 atau 4 klien gitu. Apalagi kita sekarang lagi ngurus pilpres juga gitu. Jadi nggak mudah lah untuk dapat klien, untuk dapat konsultan yang baik itu. Bayangkan satu klien itu rebutan itu untuk satu lembaga pemenangan yang bagus itu, dan lembaga pemenangan yang bagus itu terbuka peluangnya untuk menghandle sampai 50 lebih klien, dan itu nggak mungkin. Tapi ya itu seperti yang Putri tadi bilang, mereka terima-terima aja gitu. Tapi makanya saya ingatkan kepada klien, tanya sama lembaga pemenangan itu, konsultan politik itu, kalian sudah megang berapa orang? Dan harus jujur gitu. Jadi kalau misalnya mereka tidak jujur, batalin kontraknya karena nggak akan kepegang. Pasti ya sudahlah, asap-asap saja itu, parfum-parfum aja yang disemprot-semprot itu, yang penting klien senang itu. Menang kalah itu urusan belakangan, dan itu nggak boleh sebenarnya ya. Sangat tabu lah. Citra Indonesia nggak mau melakukan itu. Kita jujur. Bahkan ada 1-2 kasus Citra Indonesia di tingkat nasional kita membela koalisi A Pilpres, ternyata di level provinsi itu koalisi B parpolnya yang tidak ada di koalisi A. Ya kita jujur, kita katakan di level nasional kita membela koalisi A. Apakah Bapak atau Ibu tetap berkenan kita urus? Karena Ibu atau Bapak ada di koalisi B. Tapi kita nggak ada masalah karena di wilayah itu masih bisa kita treatment. Nah, kejujuran ini penting. Dan saya rasa nggak banyak lah konsultan politik yang mau buka-bukaan gitu. Kita sudah punya 14 klien gitu, nggak. Tapi itu harus ada ingatan dari calon klien agar mereka menanyakan betul-betul itu kepada konsultan politik itu, agar fair, agar uang yang dibayar itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah Pak, untuk lembaga-lembaga yang menampung banyak-banyak kandidat ini untuk apa sih sebenarnya banyak-banyak itu Pak? Ya dia tampung banyak-banyak untuk dapat duit sebanyak-banyaknya, Putri. Ingat, ini kan tahun politik. Sekarang ini kan baru di 2024 yang namanya pemilu serentak. Itu artinya akan ada hajatan politik itu 5 tahun lagi. Nah, lembaga-lembaga survei, lembaga pemenangan, lembaga konsultan politik dan segala macam ini 5 tahun ini mereka kan bisa hilang.
entah besok ganti baju lagi, ganti nama Iya, atau betul. apa. Yang penting uang mereka sudah aman buat 5 tahun mereka puasa. Nah, setelah itu gimana? Itu urusan nanti, 4 tahun, 5 tahun lagi. Nah, jadi yang namanya mereka akan meraup untung sebanyak-banyaknya, meraup uang sebanyak-banyaknya, mengambil klien sebanyak-banyaknya, itu kemungkinan besar akan terjadi di lembaga-lembaga survei maupun lembaga-lembaga konsultan ini, konsultan politik ini. Jadi klien harus berhati-hati itu, karena mereka dengan begitu banyak klien, masa satu pun nggak ada yang menang? Pasti ada yang menang. Kan gila begitu, pertanggungjawaban etik mereka, pertanggungjawaban akademik mereka, pertanggungjawaban profesi mereka, itu gimana kalau sudah begini? Nah, itu klien harus hati-hati di situ. Jadi memang kepercayaan itu nomor satu dan kejujuran tuh ya Pak ya. Iya, kejujuran dari konsultan Konsultan. itu kan. Jadi konsultan politik itu, walaupun di situ ada nama politik di situ, dia sama seperti konsultan pajak, konsultan hukum, termasuk dokter. Jadi orang yang memberikan rekomendasi atau advice profesional mereka. Nah, advice profesional ini based on capacity. Jadi kalau klien mereka sudah banyak, kapasitas apa yang bisa mereka berikan kepada klien mereka? Orang pasiennya sudah banyak. Kan nggak mungkin satu dokter dalam satu hari misalnya menghandle 60 pasien tuh dalam satu ruangan khusus, ruangan tertentu. Nggak mungkin lah gitu. Pasti ada yang sekarat itu pasti pasiennya. Nggak terhandle sama dokter itu. Nah, begitu juga konsultan politik juga seperti itu. Oke baik Pak, yang terakhir nih Pak. Mungkin ada pesan untuk calon-calon kandidat untuk pemilu 2024 nanti Pak. Pesan-pesan itu ada beberapa poin. Yang pertama, doa itu penting. Tapi doa itu tidak ada artinya kalau klien ini pelit sama timnya sendiri, pelit sama konsultannya gitu kan. Kemudian harus berhati-hati memilih konsultan politik, bedakan apakah mereka lembaga pemenangan atau cuma sekedar lembaga survei. Kemudian yang ketiga, mereka juga harus cek, jangan sampai kliennya konsultannya berbohong, lembaga itu berbohong. Mereka sudah menghandle banyak, tapi dibilang, enggak Pak, Bapak ini baru klien kami yang kedua, gitu-gitu. Nah, itu harus juga dicek. Kemudian yang keempat, dicek juga apakah konsultan politik ini berafiliasi dengan koalisi pemenangan tertentu. Jadi jangan sampai ada konflik interest di situ. Satu sisi ternyata dia sudah dikontrak oleh parpol X, ternyata dia mendukung kandidat yang didukung oleh parpol Y, yang X dan Y ini ternyata berseteru gitu di level nasional atau mungkin di level daerah itu juga bisa. Jadi etik-etik seperti ini itu harus didiskusikan ketika pertama kali lembaga pemenangan konsultan politik bertemu dengan kliennya, dan klien berhak untuk memeriksa itu dan berhak untuk memutuskan akan lanjut atau tidak dengan konsultan itu. Demikian. Oke baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk teman-teman Citra Indonesia. Jangan lupa untuk saksikan terus. Kemudian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video kami. Terima kasih. Kami jamin Anda menang.